Silakan Dr. Danasari. Baik, terima kasih Dr. Adi Findiartini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik sekalian. Terima kasih atas kesempatannya untuk pada siang hari ini saya mengikuti mungkin lupa menjadi tidak jelas suaranya. Ya, sangat jelas, Dok. Terima Oke. kasih. Terima kasih. Silakan adik-adik sekalian, saya sambil menyiapkan share screen untuk berdiri dari tempat duduknya karena sudah agak lama duduk, memperhatikan pembicaraan-pembicaraan, nanti pegal ya. Jadi harus berdiri dan stretching sedikit. Oke. Kok pada nggak berdiri nih? Oke. Sudah, Dok. Saya sudah, Dok. Sudah ya? Sambil stretching ya. Iya. Oke, jangan sampai Terima lupa kasih ya. remindernya, Dr. Danasari. Baik. Jadi memang kita suka lupa untuk sayang sama tubuh kita sendiri, ya. Jadi yang pertama kali kita mesti sayang sama diri kita sendiri, baru kita kemudian sayang ke orang lain, ya. Oke, karena kita tidak bisa membantu orang lain kalau kita sendiri tidak sehat, ya. Baik, untuk adik-adik sekalian, yang siang hari ini kita akan membicarakan mengenai kapan dokter mengajak partisipasi keluarga dalam penata laksanaan pasien, ya kan? Terus kapan dokter menegakkan diagnosis holistik dalam kasus COVID-19 dan langkah-langkah yang dilakukan agar penata laksanaan kasus COVID-19 dapat dilaksanakan secara komprehensif dengan partisipasi keluarga dan komunitas. Kenapa kita membahas hal ini? Karena seperti yang tadi disebutkan oleh Dokter Diah, bahwa untuk mengatasi kasus COVID, jangan lupa bahwa orang tersebut juga punya masalah kesehatan lainnya sebelumnya. Jangan itu menjadi tidak diatasi, ya kan? Nah, kemudian kita juga melihat bahwa pandemi ini adalah satu di antara jarang sekali pengalaman yang bisa yang diperoleh gitu ya. Maksudnya begini, adik-adik sekarang baru jadi dokter, kemudian mau internship, mempunyai pengalaman terjun dalam pandemi, ya kan? Padahal saya sudah 35 tahun jadi dokter, baru sekali ini saya berada di tengah-tengah pandemi seperti ini, ya kan? Tapi memang kita tidak berharap sampai 100 tahun lagi ada pandemi lagi, ya kan? Tetapi memang dengan adanya pandemi seperti ini, bukan hanya pasien, tapi semua keluarga, semua masyarakat itu tercekam, ya kan? Sehingga kalau misalnya kita lihat bahwa salah satu, ya kan, salah satu yang menjadi kita harus memikirkan bahwa keluarga pasien harus dilibatkan dalam penata laksana pasien adalah COVID-19. Kenapa? Karena untuk pasien-pasien yang minor, ya, kemudian yang self-limiting disease, ya kan, biasanya tanpa keluarga, ya kan, kita tidak usah melakukan penata laksanaan dengan melibatkan keluarga. Biasanya ini ISPA, ya kan, tetapi sekarang kalau ISPA-nya agak berbeda. Nah, jadi kalau misalnya penyakit-penyakit yang terus berulang-ulang datang, terus kemudian melibatkan tumbuh kembang dan yang sebagainya, itu kita, oh ini ada masalah yang harus keluarganya harus ikut. Tetapi masalah-masalah yang ini chronic disease, serious acute problems, ya kan, psychosocial problems, lifestyle problems, grieving, itu perlu ada penata laksanaan yang melibatkan keluarga. Nah, padahal COVID-19 itu semuanya ada di sini. Ya kan, dia masalah akut yang serius, dia masalah yang menyangkut psikososial, dia masalah yang menyangkut gaya hidup, sehingga kita harus mengubah gaya hidup kita supaya terus terhindar dari COVID-19 ini. Dan memang COVID-19 ini menjadi suatu pandemi yang ditakutkan karena sangat tinggi tingkat kematiannya, ya kan? Oke, jadi kita confirm bahwa kalau COVID-19 itu keluarga harus dilibatkan. Oke. Nah, gimana sih keterlibatan dokter dengan keluarga? Ternyata ada beberapa tingkat, ya kan? Satu adalah keterlibatan keluarga secara minimal. Misalnya, kalau kita menjadi dokter yang bekerja di laboratorium, dapat spesimen, kemudian kita beri interpretasinya, kita nggak usah ketemu keluarga, bahkan sama pasiennya aja nggak ketemu, ya kan? Tugas adminnya yang kasih. Nah,
Tapi dokter terutama berfokus pada penjelasan masalah biomedis pasien pada keluarga secara berkala. Jadi maksudnya biasanya ini dilakukan oleh dokter yang kemudian pasiennya diantar oleh anggota keluarganya, kemudian dokter menjelaskan, ya kan, menjelaskan tentang biomedis aja. Ini banyak ditemukan pada saat ini. Tetapi kita sekarang menjadi dokter internship di layanan primer, sebetulnya kita harus sampai ke tahap tingkat 3 ini. Jadi fungsi dokter tidak hanya mengumpulkan informasi, tapi mengatasi stres dan perasaan keluarga. Jadi ingat bahwa semua pasien, semua keluarga yang kemudian kita bilang bahwa ini kayaknya suspek COVID-19, nggak ada yang nggak stres, ya kan? Semuanya stres. Jadi kita harus bisa melakukan bagaimana mengatasi stres pasien dan keluarga itu secara aktif dengan gaya yang mendukung untuk memperoleh perasaan keluarga tentang masalah kesehatan yang terjadi. Jadi maksudnya gimana perasaannya sekarang? Oh ya gimana nggak takut dok, gini-gini. Nah itu kita terus harus dukung, jangan takut. Nggak ada yang jangan takut, emang takut kok. Ya kan? Jadi kita gayanya harus gaya mendukung. Kemudian dokter melakukan, yang tingkat keempat adalah dokter melakukan penilaian sistematis terhadap fungsi keluarga, merencanakan intervensi yang khusus dirancang untuk membantu keluarga mengatasi masalahnya. Ini nanti dilakukan oleh dokter keluarga ya, yang mengambil spesialis SPKKLP. Kemudian tingkat keterlibatan berikutnya adalah terapi keluarga, membahas pola disfungsi keluarga yang lebih dalam yang mengakar pada keluarga. Ini dilakukan oleh family therapist. Jadi kita sebetulnya pada tingkat 3 ini ya untuk adik-adik sekalian. Oke. Nah, gimana sih caranya supaya kita itu memang bermaksud untuk, saya sih mau jadi dokter yang melibatkan keluarga, tapi gimana caranya? Nah, ini sekarang ada caranya bahwa kalau di FKUI kita mempunyai yang namanya diagnosis holistik, ya kan? Diciptakan oleh salah satu senior kami, almarhum Dr. Nitra. Jadi caranya begini. Kita mau melakukan pelayanan yang berorientasi pada keluarga dan komunitas dengan melakukan pendekatan holistik dan komprehensif, gitu ya. Apa sih yang disebut dengan pendekatan holistik? Adalah pelayanan yang bersifat menyeluruh, yaitu peduli bahwa pasien adalah seorang manusia seutuhnya yang terdiri dari fisik, mental, sosial, dan spiritual, serta berkehidupan di tengah lingkungan fisik dan sosialnya. Ya kan? Kalau ada pasien yang datang ke kita, biasanya sih nggak fisik aja. Soalnya kalau fisik aja, kita berarti sudah dipanggil untuk menentukan apakah dia sudah meninggal atau belum. Ya kan? Oke. Jadi untuk menentukan waktu kematian dan sebagainya biasanya itu fisik aja. Tetapi yang kebanyakan, sebagian besar datang itu bukan hanya fisik, tapi juga mental, sosial, spiritual, ya kan? Jadi ini ada yang namanya mandala of health, yang terus ternyata memang bukan hanya body, mind, and spirit, tetapi di sekelilingnya itu yang paling dekat adalah keluarganya, kemudian komunitasnya, dan kemudian culture-nya, biosfernya yang ada culture-culture di dalamnya, ya kan? Dan beberapa faktor yang mempengaruhinya. Jadi ada seseorang yang kemudian kita harus tangani COVID, kita yang pertama kali adalah bagaimana status COVID-19 pada pasien itu. Ada komorbidnya enggak? Gimana sih perilaku PHBS-nya, perilaku hidup bersihnya? Jadi dia memang mengikuti protokol kesehatan atau enggak? Ya kan? Bagaimana keadaan mental emosionalnya, dia panik atau dia sebetulnya biasa aja, terus atau dia bilang, ya saya udah ngira sih gitu ya kan? Nah, yang penting juga kita karena kita terus tahu bahwa dia adalah bagian dari keluarganya, bagian dari pekerjaannya, dari lingkungannya, kita harus juga menggali dia sebetulnya kesehatan keluarganya gimana. Ya memang saya orang kelima yang positif dok di keluarga. Oh oke. Ya kan. Terus bagaimana perhatiannya terhadap masalahnya ini? Dia cuek atau dia emang perhatian penuh? Ya kan. Bagaimana pemahamannya? Ah itu kan semua politik aja dok. Trump juga bilang begitu, gitu kan? Itu berarti kan pemahamannya nggak sama kita, ya kan? Ya, terus bagaimana stresnya dia menghadapi ini? Terus bagaimana dukungan keluarganya? Dok, saya udah begitu demam, kata kata ibu kos saya mesti keluar dari kos ini, gitu kan? Berarti, oh, kamu sendiri tinggal di mana? Oh, saya jauh dok, saya nggak bisa pulang, nggak ada uh, dana untuk pulang kampung. Oke, ya kan? Jadi berarti ini sekarang nggak ada dukungan keluarga, gitu kan? Apakah rumah pasien siap untuk melaksanakan isolasi mandiri? Yang namanya siap itu adalah dia memang bisa di satu tempat, di satu ruangan yang terus terpisah oleh orang lain juga termasuk
toiletnya gitu ya, nggak usah jadi satu dengan orang lain atau dan sebagainya. Dan terus kemudian pada saat dia isolasi mandiri, ada yang terus supply bahan makanannya, supply obat-obatannya dan sebagainya, dan jendela rumahnya itu bisa dibuka dan sebagainya, ya kan? Bagaimana kesiapan wilayah dan dukungan logistik? Kita dengar bahwa di beberapa daerah tuh hal seperti ini memang terus kemudian berkembang dan kemudian menjadi sangat mendukung pasien-pasien. Jadi juga di buku panduan COVID yang terakhir itu kita lihat bahwa kita mesti lihat persepsi risiko, takut terhadap COVID, tingkat pengetahuan terhadap penyebab gejala penularan, tingkat kepercayaan, sikap dan kepedulian mengenai penyebab gejala dan transmisi, stigma, sebaran humor dan hoax, aspek sosbud yang mempengaruhi perilaku, perilaku umum yang perlu ditangani segera, dan faktor penghambat dan pendorong terhadap perubahan atau adopsi perilaku baru. Ya, jadi kita selalu harus ingat bahwa kesehatan itu dipengaruhi oleh biologis, psikologis, dan sosial. Ya kan? Jadi kita terus harus selalu ingat itu. Kita tidak bisa menata laksana hanya pada fisiknya saja, tetapi juga mentalnya, tetapi juga spiritnya, dan juga lingkungan sosialnya. Ya, jadi yang namanya diagnosis holistik adalah begini. Ada 5 aspek yang terus kita mesti diagnosis. Aspek 1 adalah keluhan utama, kekhawatiran, dan harapannya. Aspek 2 adalah diagnosis klinis dan diagnosis bandingnya. Aspek 3 adalah faktor internalnya. Aspek 4 adalah faktor eksternalnya. Dan aspek 5 adalah bagaimana derajat fungsionalnya sekarang. Kita bahas satu persatu. Ya. Jadi aspek pertama adalah keluhan utama, kekhawatiran, dan harapan. Itu adalah gejala-gejala yang dia punya yang tadi disebutkan oleh Dokter Asti, disebutkan oleh Dokter Diah, ya kan? Ada apa enggak dan gimana? Apa dia datangnya karena apa sekarang? Ya kan? Harapannya gimana? Terus berasal dari daerah terjangkit nggak? Iya, kalau di Indonesia semuanya daerah terjangkit. Kemudian kontak nggak? Ya kan? Tadi juga udah diterangkan apa yang disebut dengan kontak. Apakah ada tanda bahaya? Ya kan? Nah ini, itu kita harus catat dulu. Kalau kita lupa nanya dan sebagainya, ini mendingan jadi contekan, ya kan? Terus bagaimana persepsi risiko dan takut terhadap COVID? Bagaimana pengaruh stigma dan sebaran rumor dan hoax? Nggak apa-apa deh dok, nggak usah diobatin, saya dihilangin aja rasa seseknya, tetapi saya mau minum minum ini yang banyak sekali ada di medsos gitu ya. Oke, itu berarti kan kita mesti catat itu apa yang kita hadapi nih pasien. Dan aspek kedua adalah menegakkan diagnosis klinis. Kalau di layanan primer, kita pakai International Classification of Primary Care, dan yang kalau misalnya tadi secara nasional, secara WHO, kita ada 3 macam, ada suspek, ada probable, ada terkonfirmasi, ya kan? Tapi kalau di ICPC, jadi maksudnya kalau misalnya kita mengikuti International Classification of Primary Care, yang kalau misalnya memang COVID-19 udah terkonfirmasi, ini adalah kodenya, ya kan? Ini adalah suspeknya, ini adalah probable-nya, ya kan? Terus kemudian ini kalau misalnya, dok saya COVID apa enggak sih dok? Gitu. Jadi dia hanya ingin tahu dia COVID apa enggak, dan ternyata waktu kita periksa kayaknya enggak COVID kok. Itu kita ini adalah kodenya, gitu ya. Tapi kalau misalnya dia terus memang demam, terus kita rujuk, ini kodenya. Terus kalau kita datang pasien ini terus kita mau rujuk untuk tes swab, ini kodenya, ya kan? Kalau misalnya terus memang datang untuk dok, sebetulnya saya ingin tanya deh, COVID-19 itu gimana sih nularnya dan sebagainya. Dia nggak sakit apa-apa, dia nggak mengeluh apa-apa, tetapi datang ke kita, terus kita memberi edukasi, ini kodenya, gitu ya. Dan jangan lupa untuk menegakkan diagnosis penyerta. Jadi dia sekarang punya komorbid apa, ya kan? Ini adalah yang penyakit-penyakit komorbid yang disebut oleh pedoman yang terakhir, ya, pedoman penanggulangan COVID yang terakhir. Oke. Aspek 3, ya kan? Belakangan. Oke. Aspek 3 adalah faktor internal. Faktor internal itu adalah kenapa gambarnya sepatu, adalah siapa yang pakai sepatu itu sekarang. Apakah dia kelompok usianya apa, pernah dia komorbidnya apa, ya kan? Terus kemudian dia bagaimana, dia perokok apa enggak, pencandu, jadi yang terus menyebabkan lebih berat penyakitnya, gitu ya. Atau yang risikonya menjadi lebih besar, ya kan? Dia perilakunya gimana, cuci tangan, pakai masker apa enggak, di rumah aja apa jalan-jalan, kumpul-kumpul, naik gunung yang rapat-rapat itu waktu 17 Agustus, ya kan? Terus kemudian tanpa physical distancing, terus nah ini
pengetahuannya terhadap penyebab, bagaimana tingkat kepercayaannya terhadap COVID dan sebagainya. Ini semuanya faktor internal. Jadi siapa dia itu sebetulnya yang terus kira-kira menyebabkan lebih berat gitu COVID-nya dan sebagainya. Faktor eksternal adalah yang apa-apa yang dia lakukan dan terus kemudian lingkungannya, ya kan? Lingkungannya bekerja, ini bisa nggak sih WFH? Atau dia memang harus pergi terus untuk bekerja? Terus dia bekerjanya di tempat yang tinggi kontak, gitu kan? Nah, itu kalau kamu kan termasuk yang bekerja di tempat yang tinggi kontak gitu, kalau jadi dokter, ya kan? Kemudian, tapi kalau pakai APD nggak termasuk yang tinggi kontak. Nah ini, pertanyaan-pertanyaan ini kita tanyakan sebagai faktor eksternalnya, ya kan? Nah, untuk yang faktor eksternal, itu yang sekarang menjadi perhatian sama kita, kalau misalnya dia memang tidak bergejala atau dia gejalanya ringan yang bisa diisolasi mandiri di rumah, kita mesti concern gitu, perhatian berbagai bentuk dan lingkungan tempat tinggal yang mempengaruhi banyak pertanyaan faktor eksternal tadi, ya kan? Dia bisa tinggal di rumah, bisa tinggal di apartemen atau di rumah di desa, ya kan? Tapi kalau rumah-rumah yang ini kayaknya bisa dia isolasi mandiri ya. Kalau yang ini kita mesti memikirkan lagi ya. Kayaknya kok luas rumahnya tidak memungkinkan gitu. Kalau misalnya dia tinggal bersama dengan anggota keluarga lain gitu ya di rusun yang 21 meter persegi atau di RSSS rumah sederhana, sangat sederhana gitu ya, atau terus di desa yang rapat, kita mesti mikir lagi atau kita harus rujuk dia ke tempat isolasi publik ya yang disediakan pemerintah, ya kan? Apalagi yang terus kemudian dia tinggal di tempat yang tidak mungkin sama sekali untuk melakukan isolasi mandiri dan bahkan akan membahayakan bagi sekelilingnya, keluarganya. Ya, itu yang kita harus concern. Makanya kita tidak hanya bertanya tentang gejala dan fisiknya, tetapi juga harus tentang latar belakangnya, ya kan? Aspek 5 dari diagnosis holistik adalah derajat fungsional. Ini juga diajukan oleh International Classification of Primary Care untuk bisa kita memonitor untuk kedatangan atau kunjungan berikutnya bahwa pasien ini dalam perburukan atau perbaikan ya, gitu ya. Jadi kalau derajat 1 itu berarti no difficulty at all, dia memang nggak ada masalah, tetap bisa berfungsi biasa. Kalau yang 2 itu udah mulai ada kesulitan, misalnya terus dia pinginnya tidur aja, tapi terus masih bisa melakukan kegiatan keseharian, bisa bangun untuk makan sendiri, mandi sendiri, dan sebagainya masih bisa, tetapi udah nggak bisa bekerja ke kantor gitu, udah lemes, gitu, sebagainya, itu 2. Kalau 3 itu sudah harus dibantu, jadi makan, segala gitu udah harus bantu untuk buang air, itu di tempat tidur misalnya. Kalau yang 4 itu biasanya sudah lebih sulit lagi gitu ya, karena dia tiduran aja gitu ya, udah nggak pengen makan dan sebagainya gitu ya, udah diinfus terus untuk makanannya, tetapi masih sadar. Kalau yang 5 biasanya kesadarannya sudah menurun. Ya. Oke, kok kayaknya banyak banget sih untuk menegakkan diagnosis holistik. Banyak sekali sih yang harus ditanyakan, apakah waktunya cukup dan sebagainya. Ternyata ini ada langkah-langkah yang lebih lebih sederhana untuk kita dapat melakukan pelayanan secara komprehensif dengan partisipasi keluarga dan komunitas. Karena partisipasi keluarga dan komunitas is a must untuk kasus-kasus COVID-19 seperti yang kita tadi sudah sepakat, ya. Oke, jadi langkah-langkahnya gimana? Anamnesis, alasan kedatangan, ya kan? Kenapa Pak? Kenapa gitu ya? Sosok ini gitu. Terus kita langsung terus, oke, ada tanda bahaya apa enggak? Ya kan? Oke, terus kemudian anamnesis dan pemeriksaan fisik untuk penegakan diagnosis klinis, untuk penegakan diagnosis penyerta, jadi ada komorbid apa enggak, dan untuk diagnosis banding. Jangan-jangan dia memang selama 6 bulan ini memang udah sesak. Oh, PPOK. Tetapi sekarang diperberat atau tidak dengan adanya infeksi COVID, gitu kan. Jadi nanti kita ajukan 5 pertanyaan, 5 family oriented question adjusted to COVID. Nanti nah ini dia. Apakah ada anggota keluarga di rumah yang memiliki masalah kesehatan seperti Anda, gitu, atau seperti gejala COVID-19 lainnya? Ya atau tidak? Apakah keluarga Anda mengira bahwa masalah kesehatan Anda atau yang ada di keluarga yang bermasalah kesehatan adalah akibat COVID-19? Biasanya keluarga itu lebih tahu. Kenapa dia terus mikir bahwa ini COVID kali,
Soalnya dia melakukan kesalahan, dia habis kumpul-kumpul dan sebagainya gitu ya mungkin. Jadi ini harus kita tanya. Apakah ada anggota keluarga Anda yang paling perhatian terhadap masalah kesehatan Anda tentang masalah COVID-19 ini? Jadi misalnya ada bapak-bapak 50 tahun yang kemudian anaknya yang remaja bilang, "Pak, dokter deh, itu Bapak mungkin kena COVID," gitu. "Kenapa kok bilangnya gitu?" "Ya habis Bapak kemarin kan reuni sama temen-temennya." "Oh oke." Gitu, anaknya soalnya belajar di rumah, bapaknya malah reuni, gitu kan. Jadi dia anaknya paling perhatian nih masalah ini. Oke, iya. Apakah ada perubahan yang terjadi pada keluarga Anda sejak Anda memiliki masalah kesehatan ini atau sejak adanya wabah pandemi ini? Jadi kita tanya, ada perubahan apa enggak? Iya memang sejak 6 bulan ini, pendapatan keluarga hancur-hancuran Dok, karena saya biasanya gini-gini gitu-gitu ya. Nah ini membuat makin turun daya tahan tubuh juga, nah kemudian, oh ya terus Bapak, nah sekarang pendapatannya dari mana gini-gini nggak taunya terus itu adalah suatu yang menimbulkan risiko untuk tertular dan sebagainya ya. Apakah menurut Anda, keluarga Anda dapat membantu mengatasi masalah kesehatan yang Anda rasakan saat ini? Atau bila ada yang memiliki masalah kesehatan terkait COVID. Jadi maksudnya kita harus kemudian berpikir apakah dia bisa stay at home untuk isolasi mandiri atau kita harus merujuk dia ke tempat publik. Atau terus kita juga terus melihat ya, apakah dia bisa dirujuk ke rumah sakit yang terdekat atau dengan kondisinya ini kita harus merujuk ke dia ke rumah sakit di kota gitu ya, di rumah sakit rujukan gitu. Nah, itu yang terus kita mulai dari pertanyaan ini kita mulai berpikir untuk itu. Kemudian kita gali faktor internal dan eksternal berdasarkan jawaban FFOQ tersebut, dan kemudian kita mengajak kesediaan pasien untuk menata masalah kesehatan yang terjadi pada pasien secara bersama. Jadi kita bermitra dengan pasiennya, gitu. Jadi kita nggak bisa hanya terus ini Bapak harus gini ya, Bapak harus gini ya, Bapak harus gini, terus iya aja karena orang Indonesia biasanya iya, terus pada saat dia berpisah dari kita, dia terus aku mesti ngapain ya, gitu. Jadi kita harus menjadi mitra dia untuk melakukan apa yang kemudian harus pasien itu lakukan. Juga kita juga mengajak anggota keluarga untuk bisa mendukung karena kasihan kalau misalnya pasiennya sendiri yang harus mengerjakan apa-apa itu sendiri. Jadi kita dari pertanyaan yang ketiga, apakah ada keluarga yang paling perhatian, apakah terus kemudian bisa diajak untuk sama-sama mendukung. Dan kemudian kita juga mengajak komunitas dan layanan kesehatan di sekitar kita yang tentu saja sebelum kita mulai terjun ke lapangan itu kita harus cari tahu dulu, ya kan, cari tahu dulu sebetulnya di keliling kita apa ya sumber daya untuk COVID ini ya. Jadi ini yang namanya mengajak penata laksanaan bersama. Yang pertama adalah menegakkan diagnosis pasti, ya kan. Oke, sekarang sudah ada gejala seperti yang tadi disebutkan oleh dokter Dia, kita harus PCR. Dia bisa bayarnya nggak? Ya kan? Kalau misalnya nanti sudah positif, akan ada penggantian gitu ya, akan ada penggantian dari pemerintah, bisa digratiskan gitu. Tetapi pada saat pertama sebelum itu positif kan mesti bayar dulu, ini gimana caranya? Ya kan? Dan kita harus pendampingan tuh maksudnya kita harus beritahu betul itu di mana tempat periksanya dan bagaimana supaya dia nggak lari dan dia harus periksa. Ya kan? Oke, jadi kita uh, diskusikan itu dia mau pembiayaannya gimana, bisa apa enggak, kalau enggak terus gimana caranya, kita harus merangkul sumber daya yang ada di komunitas. Nah, kita terus kemudian menata laksana pasien yang berpusat pada pasien. Dia berpusat pada pasien maksudnya adalah pasien itu macam-macam sekali, ya kan? Kalau dia ada persepsi pasien yang perlu diluruskan, kalau dia ada gejala yang perlu diantisipasi, daya tahan tubuh yang perlu ditingkatkan, penyakit penyerta yang menjadi komorbid yang perlu dikontrol, kemudian penyakit penyerta lain yang perlu dipulihkan, keadaan psikologis yang perlu dipulihkan, rujuk ke rumah sakit bila bergejala sedang dan berat. Ya kan, itu masing-masing berbeda-beda setiap pasien. Kemudian kita melaksanakan penata laksanaan yang berfokus pada keluarga. Kita pendampingan isolasi mandiri, ya kan, bisa apa enggak? Kesiapan keluarga dalam menyelenggarakan isolasi mandiri, bantu rawat, bisa apa enggak? Pendampingan isolasi di fasilitas wilayah, ya kan, kalau nggak bisa kita terus kemudian, oh ya, kalau gitu kita ke Wisma Atlet. Oke, kalau gitu kita jadi setiap daerah itu kita tahu sudah menyediakan fasilitas untuk isolasi di fasilitas yang di daerah. Kemudian persepsi keluarga mengenai screening, isolasi, dan penyakit COVID-19, kesanggupan keluarga untuk mendukung penata laksanaan. Kita bicarakan, supaya pasiennya nggak hilang. Ya kan, karena pasien itu kalau udah patah arang, udah nggak tahu mesti gimana, terus dia mendingan, udah deh, repot,
itu aja deh, biasa aja. Biasa aja tiba-tiba dia datang dengan keadaan yang makin memberat dan kemudian meninggal. Ya kan, itu yang kita tidak inginkan. Ya. Nah, yang melaksanakan penata laksanaan berorientasi pada komunitas itu adalah kita melakukan pencegahan penularan pada individu, keluarga, tempat kerja, lingkungan kehidupan pasien, menjadi kesempatan bagi Anda, adik-adik dokter internship, kalau datang ke satu daerah yang kemudian di-assign menjadi dokter internship di salah satu puskesmas, kemudian bisa mulai dengan Oke, dokter puskesmas, dokter, saya boleh nggak minta daftar pasien-pasien yang diabetes mellitus? Ada nomor teleponnya, apa gimana? Terus habis itu bikin WA grupnya. Biasanya mereka sudah punya data Prolanis yang terus ada WA grupnya. Kemudian Anda masuk ke situ dan kemudian memberi ceramah mengenai COVID-19, bagaimana pencegahan penularannya dan sebagainya. Bagaimana perlindungan kesehatan kepada masyarakatnya, ya kan? Dan pembatasan unsur penanganan secara cepat, kalau menurut di buku itu adalah kita pembatasan fisik, pembatasan sosial, penerapan etik batuk dan bersin, isolasi mandiri, perawatan di rumah, dan sebagainya. Jadi Anda adalah ahli-ahli, adalah dokter-dokter yang kemudian diharapkan oleh masyarakat memberi ceramah yang terus kemudian bisa ditanya dan Anda bisa langsung menjawab itu yang masyarakat inginkan, ya kan? Oke. Ini namanya pelayanan komprehensif itu adalah patient centered, apa saja yang kita mesti lakukan, family focus, bagaimana keluarganya, keluarganya kita mesti berikan, ya kan, penjelasan-penjelasan, community oriented, kader, lapor ke dinas kesehatan, kolaborasi dengan gugus tugas wilayah dan sebagainya, ya. Jadi harus diingat bahwa oke, bukan hanya pasiennya nih, pasiennya ini juga harus secara holistik gitu ya. Yang tadi dokter dia juga bilang harus secara apa istilahnya dokter dia tadi. Pokoknya holistik semuanya kita harus perhatikan pasien, kemudian keluarganya bagaimana, ya kan? Dan kemudian kita kemudian ke komunitasnya bagaimana. Ya, jangan lupa juga sekarang tempat kerja itu menjadi salah satu fokus yang membuat kluster, ya kluster penularan gitu, sehingga kita juga perlu tanya dia kerjanya di mana dan kita melakukan pencegahan di tempat kerjanya. Oke, jadi sebagai simpulan, sebagai dokter di layanan primer diperlukan wawasan dan rasa kemanusiaan, ya kan, bahwa keadaan keluarga dan lingkungan pasien COVID-19 sangat berpengaruh dan dipengaruhi, ya kan? Sehingga standar prosedur penata laksanaan COVID-19 harus termasuk layanan terhadap keluarga dan komunitas pasien. Ya, jadi nanti diharapkan adik-adik sekalian dapat memberi contoh untuk di tempat di puskesmas dan di tempat-tempat yang di layanan primer, bagaimana memberikan pelayanan yang terus termasuk keluarga dan komunitas. Kenapa? Karena ini adalah nasihat ya, quotes dari William Osler. William Osler itu adalah pendiri John Hopkins, ya kan? Salah satu pendiri John Hopkins. The good physician treats the disease. The great physician treats the patient who has the disease. Jadi apakah Anda ingin menjadi good physician atau Anda ingin menjadi great physician? Ya kan? Sekaranglah Anda menentukan diri, baru menjadi dokter, oke, internship, Anda terus menentukan apakah Anda akan menjadi good physician atau Anda akan menjadi great physician. Ya kan, di masa yang akan datang. Ini dia Pak William Oslernya waktu udah tua mukanya, dan it is much more important to know what sort a patient has a disease than what sort of a disease a patient has. Jadi kita jangan terus kemudian, dia pasien COVID nggak ya? Pasien COVID nggak ya? Gitu. Tetapi siapa? Oh, Pak Tuan A yang COVID-19 itu siapa ya? Gitu. Oke? Ya, jadi itu yang terus kemudian menyebabkan Anda menjadi great physician di masa yang akan datang. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.